Bayangkan, sebuah bangunan yang berdiri tegak lebih dari 2 abad, seolah tak tergoyahkan oleh waktu, cuaca maupun perubahan zaman. Sebuah benteng yang bukan sekedar tembok pertahanan, melainkan mahkota yang menghiasi aliran Sungai Musi. Kebanggaan abadi Tanah Palembang. Teman-teman, apa yang di hadapan kita itu bukan tempat sejarah biasa. Ini adalah benteng Kuto Besak, bangunan yang sering disebut masyarakat sebagai benteng terindah dan teragung di Nusantara. Sebuah keajaiban arsitektur yang membuat siapa saja yang memandangnya terpana dan ternganga. Wah, sekeren itu nggak sih? Dinding-dindingnya yang kokoh menyimpan kisah keberanian dan kebijaksanaan leluhur. Bentuknya yang harmonis menggabungkan kekuatan pertahanan dengan keindahan seni yang memukau. Benar-benar sebuah karya agung yang melampaui zamannya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengenalkan salah satu tempat situs yang paling bersejarah dan megah satu ini yang menjadi salah satu aset yang paling berharga di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama saya Nadanya Elenensis Berutarigan. Saya siswi kelas 10-4 SMA Negeri 4 Medan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan situs yang paling bersejarah, yaitu Benteng Kuto Besak. Pernah nggak sih kayak membayangkan sebuah kerajaan raksasa yang menguasai lautan, lalu runtuh, dan dari reruntuhan muncullah Kesultanan Islam yang gemilang? Ya, kalian nggak salah dengar. Itulah kisah Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan ini tidak lahir dari kekosongan. Ia dibidangi oleh sejarah panjang kerajaan Sriwijaya, dialiri oleh Sungai Musi dan dibentuk oleh semangat dakwah yang akhirnya menjangkau seluruh Nusantara. Di tepi sungai tersebut terdapatlah Benteng Kuto Besak yang masih berdiri tegak, saksi bisu berdirinya kesultanan sekaligus saksi perlawanan pribumi yang sangat sengit terhadap penjajahan kolonial Belanda. Nah, bagaimana sih latar belakang terbentuknya Kesultanan Palembang Darussalam ini? Nah, jadi pada saat runtuhnya kerajaan Sriwijaya, itu membentuk sebuah kelahiran kesultanan yang baru. Kita tahu kerajaan Sriwijaya itu berdiri sekitar abad ke-7 hingga ke abad ke-13. Ia pernah menjadi raja laut Nusantara, berdiri berabad-abad dan pelabuhannya itu ramai dikunjungi oleh kapal dari Tiongkok, India, dan Arab. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan ini runtuh. Salah satunya yaitu adalah serangan asing, invasi Chola dari India tahun 1025 Masehi, kemudian kedua munculnya kerajaan baru, yang ketiga bergesernya jalur perdagangan yang membuat Palembang kehilangan keuntungan strategisnya, dan yang keempat adalah masuknya agama Islam, seperti kelahiran Kesultanan Samudra Pasai dan juga Kesultanan Malaka yang berkembang pesat mengubah peta politik Sumatera. Nah, keruntuhan Sriwijaya ini bukan akhir segalanya. Dari proses panjang inilah lahir Kesultanan Palembang Darussalam. Benteng Kuto Besak dibangun sebagai bagian dari penegakan kekuasaan kesultanan dan hingga kini menjadi saksi historis berdirinya kerajaan Islam tersebut. Nah, di mana sih pusatnya ini? Pusatnya itu tepat berada di kota Palembang dengan nuansa agama Islam. Nah, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, bagaimana awal terjadinya dan terciptanya Benteng Kuto Besak tersebut. Nah, jadi benih ide awalnya itu merupakan mimpi besar sang sultan. Mimpi siapa? Ya, mimpi itu sudah diperangan-angan oleh Sultan Mahmud Badarudin I atau disebut sebagai Jayo Wikramo yang memerintah sekitar 1724 sampai 1758. Nah, jadi pada masa itu pusat pemerintahan Kesultanan Palembang masih berada di keraton-keraton lama seperti Kuto Lamo atau Kuto Gawang. Nah, dari wacana ini berubahlah menjadi aksi, inisiasi pembangunan namanya. Meskipun ide ini sudah ada sejak era Sultan Mahmud Badarudin I, realisasi atau eksekusi di Palembang baru benar-benar dimulai pada tahun 1780. Tongkat estafet ini dilanjutkan oleh penerusnya yaitu Sultan Mahmud Muhammad Bahaudin
yang memerintah pada sekitar tahun 1776 hingga 1803. Di bawah komandonya, proyek raksasa ini akhirnya dimulai. Proses pembangunannya sendiri memakan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 17 tahun. Lama juga ya, sekitar tahun 1780 hingga 1797. Karena skala dan ketelitian pembangunannya yang begitu sangat detail. Nah, secara resmi, benteng ini mulai difungsikan sebagai pusat kesultanan pada tanggal 21 Februari 1792. Loh, kenapa sih harus dibangun? Nah, itu ada beberapa alasannya teman-teman. Yang pertama, itu sebagai pertahanan strategis atau bastion. Tujuannya ini untuk bertahan dari ancaman musuh di luar, seperti tekanan dan konflik dari penjajahan Belanda. Terus alasan kedua merupakan simbol kedaulatan pribumi, bahwa poin ini menjadi kebanggaan. Berbeda dengan benteng lain Indonesia dibangun oleh VOC atau Belanda, benteng Kuto Besak merupakan karya asli pribumi. Jadi tidak ada campur tangan sama sekali dengan penjajahan. Nah, terus yang ketiga, itu merupakan ini menjadi fungsi ganda, yaitu sebagai keraton dan sebagai benteng. Selain sebagai instalasi militer, bangunan ini juga berfungsi sebagai keraton, yaitu tempat tinggal resmi sultan beserta keluarganya, serta menjadi pusat administrasi pemerintahan. Saya ada mencari informasi sedikit, ini saya ambil sumbernya itu dari Good News from Indonesia dan Suzanita. Nah, jadi ukuran presisinya, benteng ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang sangat spesifik, yaitu panjang sekitar 288,75 meter, lebar 183,75 meter, tinggi dinding 9,99 meter, dan ketebalan dinding mencapai 1,99 meter. Nah, lokasi benteng ini dikelilingi oleh 4 perairan, yaitu Sungai Musi bagian selatan, Sungai Sekana bagian barat, Sungai Tengkuruk bagian timur, dan Sungai Kapuran bagian utara. Desain tapak ini membuat seolah-olah berdiri di atas sebuah pulau alami, yang sekaligus berfungsi sebagai parit pertahanan alam yang sangat efektif. Jadi, bagaimana sih keadaan benteng Kuto Besak di masa kini? Nah, tenang teman-teman. Sejak ditetapkan resmi sebagai cagar budaya pada tanggal 3 Maret 2004, kawasan ini terus mengalami revitalisasi atau kayak seperti penataan pelataran dan plaza agar nyaman sebagai destinasi wisata tanpa menghilangkan esensi sejarah dan arsitektur aslinya. Lalu, bagaimana wajah Kuto Besak pada masa kini? Lalu, bagaimana sih wajah Kuto Besak di masa saat ini? Dulu, tempat ini adalah area yang sangat tertutup dan sakral. Namun di masa kini, BKB telah bertransformasi menjadi ruang yang lebih inklusif tanpa menghilangkan roh sejarahnya. BKB tadi maksudnya singkatan dari Benteng Kuto Besak ya. Nah, itu yang pertama, fungsi ganda yang harmonis. Sebagian area kompleks masih berfungsi sebagai kantor komando daerah militer atau Kodam 2 atau Sriwijaya. Namun, kawasan pelataran dan bastionnya telah dibuka dan dikelola bersama dengan destinasi wisata unggulan kota Palembang. Terus yang kedua, revitalisasi secara berkelanjutan. Memasuki tahun 2026, pemerintah kota Palembang bersama para ahli cagar budaya dan TNI terus mematangkan revitalisasi tahap 2, termasuk penataan bastion dan pelataran dengan anggaran bermiliaran rupiah. Yang ketiga, ruang publik dan event budaya. Nah, jadi Benteng Kuto Besak ini dijadikan sebagai ruang publik dan sekaligus event-event budaya yang sedang diadakan. Plaza Benteng Kuto Besak kini menjadi spot nongkrong santai, lokasi city tour malam hari, hingga panggung event budaya seperti Sriwijaya Expo atau kegiatan keagamaan kayak halal bin halal dalam agama Islam yang sukses memadukan nuansa sejarah dengan denyut nadi kota modern. Sebagai penutup, di balik kokohnya batu itu ada pelajaran hidup yang bisa kita dapat. Benteng ini dibangun dari gotong royong penduduk lokal dan pengawas dari etnis Tionghoa. Jadi kita yang membangun, etnis Tionghoa yang mengawasinya. Ini bukti nyata kalau perbedaan bukan menjadi penghalang, tapi justru kunci kekuatan. Sebagai seorang pelajar, melihat ini bikin kita sadar, di era yang serba cepat ini, kita nggak boleh lupa sama akar kita. Benteng ini sudah bertahan melawan penjajah, dan sekarang giliran kita yang menjaganya. Sejarah bukan cuma hafalan di buku paket,
Ingat ya, tetapi sejarah adalah identitas yang harus kita banggakan dan wariskan. Ayo kita jaga warisan budaya kita sebelum ini hanya menjadi kenang. Benteng Kota Besak udah berdiri tegak selama lebih dari 2 abad, melawan cuaca, waktu, dan penjajah. Dia tidak pernah runtuh karena dibangun di atas fondasi kerjasama dan cinta tanah air. Luar biasa kan? Sekarang giliran kita sebagai generasi muda untuk berdiri tegak menjaganya. Karena sejarah tidak akan mati selama kita masih mau bercerita dan memaknainya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga nilai-nilai yang bisa kita dapat atau nilai-nilai filosofi yang saya ceritakan pada hari ini bisa dimaknai oleh kita semua. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pengucapan. Kiranya teman-teman bisa memakluminya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!